Sampah merupakan suatu permasalahan yang tak kunjung usai. Pengelolaan sampah yang mayoritas masih kurang tepat mengakibatkan sampah terus-menerus menumpuk. Data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan lain selain membuang sampah dengan cara yang membahayakan lingkungan. Sejumlah 78% sampah plastik rumah tangga cenderung dibakar di dekat rumah, 12% dibuang ke aliran air, serta 10% dibuang di tanah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sampah plastik memiliki banyak sekali bahaya yang menyertainya. Dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sumber material kantong plastik yang terbuat dari minyak bumi merupakan sumber daya alam tak terbarukan, mengakibatkan pencemaran lingkungan di negara-negara berkembang karena limbah pabriknya dibuang ke sungai dan pembakaran gas metana mengakibatkan emisi karbon ke udara. Mengurangi jumlah sampah, terutama sampah plastik, tidak hanya dapat dilakukan dengan wacana saja, tetapi kita semua harus menjadi agen perubahan yang dapat dimulai dari diri sendiri. Salah satu cara untuk mengurangi jumlah sampah plastik adalah dengan melakukan diet plastik. Sebelumnya, apakah diet plastik itu? Banyak orang salah kaprah tentang diet plastik dan menganggap bahwa diet plastik adalah tidak menggunakan plastik sama sekali. Padahal dalam kenyataannya kita memang masih belum bisa 100% terlepas dari plastik. Tak bisa dipungkiri kalau plastik merupakan bahan sintesis yang keberadaannya masih belum bisa tergantikan. Alih-alih hidup tanpa plastik, yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan jumlah dan peredaran plastik untuk menghambat dampak buruk dari penggunaannya. Nah, gerakan diet plastik ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Yuk kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berhenti membeli air minum kemasan. Dalam upaya diet plastik, membawa botol minuman sendiri adalah salah satu langkah yang sangat mudah dilakukan. Selain dapat mengurangi plastik sekali pakai, kita juga menjadi lebih hemat karena tidak perlu merogoh kocek untuk membeli minuman kemasan. Selain itu, tahukah kamu bahwa dengan membawa botol minuman sendiri juga bisa mencegah tubuh kita terpapar mikroplastik dari botol minuman kemasan? Selanjutnya yang kedua adalah membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Kantong belanja yang berasal dari plastik merupakan salah satu penyumbang sampah plastik. Di beberapa kota di Indonesia telah diterapkan larangan penggunaan kantong plastik demi mengurangi jumlah sampah. Contoh kantong belanja reusable yang dapat digunakan sebagai pengganti kantong plastik adalah tote bag atau kantong belanja berbahan kain, kantong belanja lipat yang berbahan parasut, tas anyaman, dan lain sebagainya. Selain berfungsi mengurangi sampah, kantong belanja reusable ini tentunya lebih kuat jika dibandingkan dengan kantong plastik. Selanjutnya, yang ketiga adalah memakai sedotan reusable. Mungkin banyak orang yang bertanya, sebenarnya kenapa sih kita harus mengurangi penggunaan sedotan? Kan sedotan hanya benda kecil, pasti tidak akan berdampak besar bagi bumi ini. Nah, berdasarkan artikel pada EcoWatch yang merupakan salah satu situs berita lingkungan, disebutkan bahwa setidaknya 500 juta sedotan plastik per hari dibuang oleh masyarakat dunia setelah satu kali pakai. Produk plastik dengan ukuran kecil ini kelihatannya tidak mengancam, tetapi jika dikalkulasi secara global, bisa dibayangkan sebanyak apa sampah yang dihasilkan oleh benda kecil ini. Selanjutnya, tips nomor 4 adalah memakai botol minuman sendiri jika membeli minuman. Kita seringkali membeli minuman
yang memiliki kemasan sekali pakai yang lagi-lagi berbahan plastik. Baik itu untuk membeli kopi, jus, maupun minuman kekinian yang sedang tren di kalangan milenial. Tentu saja setelah selesai meminum isinya, kita akan membuang kemasan minuman tersebut. Alangkah lebih baiknya jika kita bisa menggunakan botol minuman kita sendiri. Dan tips yang terakhir adalah memilih membeli barang dalam kemasan besar. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, diet plastik bukan berarti tidak menggunakan plastik sama sekali. Membeli barang dalam kemasan besar sekaligus daripada barang dalam kemasan kecil dapat meminimalisasi penggunaan plastik. Kemasan barang dalam jumlah sedikit biasanya jika dikalkulasi isinya sejumlah isi kemasan besar, maka akan menggunakan plastik lebih banyak. Oleh karena itu, membeli barang sekaligus dalam kemasan besar merupakan salah satu langkah yang baik dalam diet plastik. Itu tadi tips dan trik dari aku. Mari kita jaga bumi kita bersama-sama karena bumi ini milik kita. Mari kita kurangi penggunaan plastik. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share this video. See you in another change. Bye bye.